Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan, dan apapun yang telah Tuhan berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong mampukanlah, lindungilah, berikanlah kuasa, ajarilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan dengan benar setiap hari, melakukan firman Tuhan. Berikanlah juga damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Mampukan kami, ajar kami untuk saling mengasihi, saling tolong menolong, dan saling mengampuni. Tuhan Yesus, tolong apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, tolong sembuhkanlah yang sakit, Tuhan Yesus. Apabila ada umat manusia yang sedang menghadapi pergumulan hidup ataupun permasalahan hidup yang sedang dihadapi, tolong Tuhan Yesus berkati mereka, lindungi mereka, berikanlah apapun yang mereka butuhkan. Terlebih berikanlah kuasa kepada mereka untuk supaya mereka bisa keluar dari semua pergumulan hidup, permasalahan hidup yang sedang dihadapi mereka juga. Tuhan Yesus, tolong juga untuk semua pemerintah yang ada di dunia ini, terkhusus untuk semua kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah, dan semua bawahan mereka. Lindungi mereka, berikan kuasa, mampukan mereka, ajari mereka untuk bekerja dengan benar dan jujur, bagaimana untuk mesejahterakan rakyatnya dengan damai dan adil. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 38. Percakapan sewaktu perjamuan malam, di mana timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus, dan mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pemimpin-pemimpin dunia adalah mereka memerintah rakyatnya, dan mereka sebagai pelindung. Tetapi aku sendiri ada di tengah-tengah kamu adalah sebagai pelayan. Oleh sebab itu, siapa yang ingin terbesar di antara kamu adalah hendaklah ia yang lebih muda. Dan sebagai pemimpin, sebagai pelayan di antara kamu. Jadi orang yang merasa lebih muda, artinya bukan dari segi umurnya, merasa yang rendah hati dan yang melayani, itulah yang terbesar menurut Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus juga berkata bahwasanya Simon, Simon, kata Yesus, iblis sedang berusaha untuk menampil engkau seperti gandum, tapi saya telah berdoa bagimu, kata Yesus. Apabila kau nanti insaf, kuatkanlah juga saudara-saudaramu.
Dan Yesus berkata kepada mereka bahwasanya waktunya sudah tiba dan apa yang dikatakan kitab suci harus digenapi, dan sekarang adalah sedang menggenapinya, kata Tuhan Yesus. Dan bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, waktu Yesus mengutus mereka tanpa membawa bekal, mereka tidak berkekurangan. Tapi saatnya sekarang mereka harus membawa bekal, bahkan harus membawa pedang. Dan murid-muridnya berkata, kami ada 2 pedang. Cukuplah itu, kata Tuhan Yesus. Pesan utama dari firman ini adalah, pertama, yang terbesar di antara murid-murid menurut Yesus adalah harus sebagai pelayan, harus melayani. Itu yang terbesar. Yang kedua, Tuhan Yesus berdoa kepada murid-muridnya, terkhusus untuk Simon Petrus. Tuhan Yesus sudah tahu bahwasanya Simon Petrus sedang dicobai oleh iblis. Bahkan Yesus telah berkata juga, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu kata Yesus juga kepada Petrus. Jadi iblis itu mencobai Simon Petrus. Tetapi saya telah berdoa kepadamu, katanya, apabila kamu telah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itulah pesan Yesus kepada Simon Petrus. Jadi di dalam pencobaan yang sedang kita hadapi di dunia ini, kita harus tetap berpengharapan, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon kekuatan daripada Tuhan, supaya kita bisa lepas dari semua pencobaan-pencobaan daripada iblis yang sedang kita hadapi selama kita di dunia ini. Kita harus kuat, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tadi dikatakan, siapkanlah bekal, artinya karena waktunya pada saat itu tidak akan ada lagi kedamaian di sana, karena waktunya sudah digenapi di mana Tuhan Yesus akan ditangkap. Jadi tidak mungkin ada damai. Jadi mereka disuruh Tuhan Yesus siapkan diri, bawa bekal juga. Nah, disuruh juga bawa pedang-pedang. Itu artinya bukan untuk berperang. Pedang itu maksudnya adalah iman. Iman mereka harus kuat kepada Tuhan Yesus. Itulah maksudnya pedang itu. Pedang itu bukan untuk berperang, tetapi iman. Iman mereka harus kuat kepada Tuhan Yesus. Jangan goyah. Karena dengan iman itulah mereka bisa melawan semua kesukaran, penderitaan yang ikut juga mereka alami sebagai murid-murid, di mana Tuhan mereka, Tuhan Yesus, akan segera ditangkap. Oleh sebab itu Yesus berkata, bawalah pedang. Pedang itu bukan untuk berperang tujuannya, tetapi iman mereka harus kuat. Itu maksudnya. Di dalam menghadapi kesukaran, kita juga sebagai umat manusia yang ada di sini, kita harus mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Kita harus percaya Tuhanlah penolong kita. Tuhanlah yang bisa melepaskan kita dari semua permasalahan-permasalahan hidup yang akan dan yang sedang kita hadapi. Jadi
Kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus, harus senantiasa berdoa juga kepada Tuhan. Kita harus mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Semua bisa terlewati, semua bisa kita lalui hanya dengan kuasa dan pertolongan, kekuatan yang daripada Tuhan. Tekunlah berdoa, tekunlah baca firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajari kami bagaimana menjadi seorang pelayan. Dan pelayan itulah yang terbesar menurut Tuhan di antara murid-murid Tuhan. Bukan untuk dilayani, bukan untuk memerintah, tetapi untuk melayani. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan juga mengingatkan kami juga bagaimana kami juga harus berdoa juga, dan harus mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan Yesus juga. Dan kami juga harus mempersiapkan iman kami yang tadi Tuhan Yesus katakan, bawalah pedang, di mana kami harus mempunyai iman yang kuat. Iman itulah sebagai pedang kami untuk melawan semua pencobaan-pencobaan yang akan kami hadapi di dunia ini. Tuhan Yesus berkati, lindungilah kami, mampukan kami, beri kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk senantiasa melakukan yang benar, berbicara yang benar, mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, amin.